Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Devi Stefani di acara Ini Bukan Podcast. Pada hari ini kebetulan banget kita akan mengundang tamu yang dengan background dia sebagai guru dan juga wanita yang sangat menjunjung kesetaraan gender. Mari kita undang Krismianti, silakan. Halo. Halo. Rapi sekali hari ini. Iya, kan mau wawancara. Jadi lebih halus ya. Iya dong, harus begitu. Oke, ini berhubung kita akan bahas tentang R.A. Kartini nih. Nah, kan R.A. Kartini sendiri kan adalah pahlawan pejuang kesetaraan gender di zaman penjajahan dulu nih. Tapi menurut kamu di zaman sekarang ini masih gak sih penting kesetaraan gender? Alasannya apa sih? Kalau aku sih, menurut aku personal itu penting banget ya, dan menurut aku masih patut banget untuk bahkan lebih lagi perlu diperjuangkan kesetaraan gender di era milenial ini. Mengapa? Karena banyak sekali mungkin orang-orang di sekitar kita atau bisa aja kayak termasuk orang tua kita sendiri yang kayak masih menganggap wanita itu kerjanya itu hanya di dapur atau kayak nggak perlu sekolah tinggi-tinggi soalnya nanti bakalan juga jadi istri doang kayak gitu. Ya menurut aku itu kesetaraan gender itu masih perlu banget diperjuangkan di era milenial ini. Walaupun zaman sudah modern, tapi tetap ya kayaknya zaman sekarang tuh masih banget melekat yang namanya kesetaraan gender itu masih kurang banget gitu ya. Betul. Terus pandanganmu terhadap orang yang masih berpikir bahwa ngapain sih cewek sekolah tinggi-tinggi nanti juga gede jaga anak jadi ibu rumah tangga gitu loh. Menurut pandangan kamu kayak gimana sih? Ini kalau aku sering bilang kayak gini ya ke cowok aku, mungkin aku bilang emangnya kamu mau punya istri yang kayak nggak berpendidikan gitu. Maksudnya kalau misalkan aku sebagai perempuan, aku ngerasa kalau misalkan aku berpendidikan, I mean like otomatis anak aku bakalan lebih terdidik, enggak sih? Karena aku sendiri tuh kayak teredukasi gitu. Iya sih. Jadi menurut aku kembali lagi ya ke orang, dan itu beneran kayak menurut aku tuh pola pikir yang nggak patut dibenarkan. Mungkin dia perlu diedukasi kali seperti orang-orang seperti itu ya. Itu menurut aku. Soalnya menurut aku kalau hanya dia doang, dia pasti pengen punya anak yang teredukasi. Jadi kalau aku itu lebih kayak change start with me gitu loh. Kalau misalkan aku mau mengedukasi anak-anak aku, otomatis aku harus menjadi orang pertama yang teredukasi. Jadi lebih ke arah situ sih. Menurut aku itu penting aja. Tapi untuk orang-orang kayak gitu, mereka yang perlu diedukasi seperti menurut aku. Bahkan banyak kok wanita-wanita sukses juga dengan pendidikan yang maksudnya walaupun nggak seberapa tapi adalah kesetaraan gender gitu. Terkait pekerjaan juga sama gitu kan. Betul. Nah terus berhubung kita lagi membahas tentang edukasi nih, kenapa edukasi itu sangat penting gitu terlepas dari kesetaraan gender itu? Kalau mungkin orang-orang melihatnya itu edukasi itu zaman sekarang itu lebih ke kayak belajar terus kayak hafal, menghitung gitu, bukan sih? Tapi aku personal itu sebagai seorang teacher, sebagai seorang guru itu kayak pengen memberitahu kalau misalkan di era zaman sekarang itu pembelajaran itu nggak semena-mena kayak cuman kayak baca, tulis, menghafal gitu, ujian, bukan ya. Karena kayak udah banyak banget pembelajaran itu lebih ke moral, nah lebih ke arah leadership. Nah kalau kayak aku tuh bekerja di sekolah yang emang kayak menjunjung tinggi itu kayak 7 habit gitu. Nah 7 habit itu kayak pembelajaran leadership gitu. Nah jadi anak-anak yang sekolah di tempat aku itu emang lebih ditanemin moral leadershipnya. Jadi menurut aku zaman sekarang itu sekolah itu lebih ngajarin, atau pendidikan zaman sekarang itu lebih ngajarin kita itu gimana how to survive gitu loh. Lebih kayak kalian itu bisa ke arah mana, mungkin anak-anak zaman sekarang itu bakatnya apa sih. Nah itu yang lebih diasah dibandingkan kayak mereka itu mungkin masih kayak ada PR atau sejenisnya atau apa. Nah itu mungkin lebih ke arah lebih disiplin kali ya liatnya. Itu menurut pola pandang aku sebagai seorang guru ya. Tapi sebenarnya sekolah zaman sekarang itu lebih ke pembentukan karakter sama mengembangkan bakat apa yang anak-anak itu punya, sebenarnya kayak gitu. Jadi kenapa pendidikan masih penting itu karena ya dari keluarga sendiri dia dibentuk, mohon maaf, dibentuk akhlaknya, tapi begitu di sekolah kan dia ketemu dengan orang lain kan. Nah disitulah dia bisa bersosialisasi dan bisa
oh ini gimana ya, how to interact with others gitu, oh how to treat others gitu selain yang dari familynya dia. Oh begitu dia sekolah dia bakal tahu, oh ternyata interestnya aku itu misalkan melukis gitu, oh ada fotografi atau apa. Jadi lebih kalau misalkan edukasi penting atau enggak, menurut aku itu penting karena edukasi itu nggak soal olah kayak orang-orang ngelihatnya apaan sih sekolah gitu. Mungkin anak zaman sekarang itu kayak udah nggak banget gitu ya, tapi di sekolah aku sendiri itu emang banyak sih, maksudnya kalau ngomongin edukasi ya lebih ke emang lebih ngembangin moral atau nggak lebih ngembangin skill anaknya, lebih ke arah mana sih kayak gitu. Kalaupun ada kayak tugas PR presentasi, menurut aku itu lebih ke arah disiplin dan ngelihat bagaimana anak-anak how to solve their own problem, lebih ngajarin how to survive sih menurut aku kalau sekolah zaman sekarang. Begitupun juga kalau misalnya dikaitin sama yang namanya gender wanita gitu kan, tetap juga sangat pentingnya gitu loh. Kalau wanita tuh butuh edukasi gitu ya kan. Betul. Kalau dikaitin sama wanita butuh edukasi tuh buat bikin kayak gimana sih edukasi itu untuk perempuan? Aku sebagai seorang wanita nih ya, yang bekerja di sekolahan dan bahkan juga maksudnya bekerja dan bahkan akan segera memasuki dunia perkuliahan juga. Menurut aku kaitannya itu apa dan bagaimana lebih gimana ya, wanita zaman sekarang itu kalau aku sendiri juga kayaknya aku juga pengen punya karir yang bagus, bener gak sih? Kayak bener-bener ya setuju. Maksudnya bagaimana sih cara punya karir yang bagus? Menurut aku salah satunya kan kita butuh kayak background education background gitu ya kan. Nah, jadi maksudnya dari kita belajar hal yang baru lagi, menurut aku kita bisa lebih empowers gitu loh, lebih terempowers gitu, ngerti gak sih? Pasti kayak gak cuma laki-laki doang, kayak gak cuma pria doang lah yang bisa kayak belajar hal baru gitu kan. Nah jadi menurut aku through education, so all the women can learn new things, terus kita juga bisa saling support each other through education juga. Karena seperti yang aku bilang, education sekarang itu lebih ngembangin dan lebih ke arah moral ya menurut aku ya. Jadi kalau misalkan menurut aku orang-orang yang beredukasi itu kita bisa support each other, bisa empower other women, mungkin kayak to speak up, like don't be afraid, just do anything. If you want to do this and that, it's okay, go ahead gitu loh. Karena nggak cuman cowok, nggak cuma pria doang yang bisa ngelakuin ini dan itu. Dan ya aku itu cuma kayaknya pengen matahin kata-kata yang kalau misalkan ada yang bilang, ada yang sarkas, cewek itu kerjanya di dapur doang gitu kan. Aku kayak ngerasa kayak, are you being serious? Zaman sekarang kenapa cewek harus di dapur? Sedangkan ada GoFood, ada GrabFood, hello gitu. Maksudnya kayak untuk apa, bener gak sih? Setuju banget. Masih banyak stigma-stigma yang gue masih denger itu kayak cewek itu malah jadi terkesannya jadi kayak babu di rumah dia gitu. That's right. Jadi kayak lu cuma mau meritin cewek untuk baca di dapur. I mean like kalau kayak gitu ya, makanya itulah aku kayak sering bilang kalau misalkan kita punya cowok atau punya pasangan, kita pasti bakal banget sering ngomongin kayak gini ya, apalagi kedepannya pasti kita semua kayak pengen berkeluarga ya. Nah kembali lagi kayak kalau kita sama-sama teredukasi, otomatis anak-anak kita juga ya bakal sejalan dengan kita gitu loh. Untuk generasi yang lebih baik sih, kayak lebih mindsetnya lebih terbuka gitu. Betul. Terus berlanjut sama terkait dengan mindset yang terbuka nih, menurut kamu itu kalau dikasih kesempatan pengen sekolah setinggi-tingginya itu pengen gak sih gitu? Terus alasannya kenapa gitu? Menurut aku itu suatu kesempatan yang kalau misalkan dikasih sama Tuhan ya, Tuhan, puji Tuhan, semoga aja aku bakalan ambil sih, karena aku juga orangnya berharap banget bisa punya gelar dokter atau kayak profesor gitu. Kembali lagi seperti yang aku bilang, kalau aku kenapa pengen ambil, satu, aku pengen buktiin kalau misalkan ke environment aku, ke orang sekitar aku, kalau misalkan nggak cuma cowok aja, nggak cuma pria aja yang bisa menduduki posisi atau mempunyai gelar kayak profesor gitu. Kayak masih banyak wanita-wanita hebat di luar sana, termasuk kita ini nih ya calonnya, amin. Jadi kalau misalkan aku bisa dikasih kesempatan, aku pasti bakalan ambil, karena ya first I want to prove it to my environment that's not only men that can do that. I mean of course, women need that. Karena kita sebagai wanita ya perlu teredukasi, perlu banget untuk apa ya. Kalau kita punya interest lain yang perlu dikembangin, pasti dikembangin. Terus kalau misalkan kita pengen karir yang lebih baik, of course
everything is through education. Jadi ya aku untuk diri aku sendiri, untuk lingkungan aku, untuk kasih tahu kalau misalkan nggak cuma pria doang, wanita juga bisa. Kita itu sama gitu. Itu yang dinamakan kesetaraan gender. Kamu, aku sama, kita itu sama gitu kan. Kita bisa ngelakuin apa aja yang kita pengen gitu. Betul. Nah, ini berhubung dengan yang terkait kesetaraan gender juga nih. Menurutmu, pandanganmu nih ya terhadap laki-laki yang masih punya pola pikir patriarki, kayak misalnya tuh ngekang lo tapi dianya bisa bebas gitu kan, terus dia punya power yang terkesannya tuh kayak lebih dari lu gitu loh. Nah itu menurut lu gimana? Menurut kamu gimana? Susah ya zaman sekarang, kayak kalau cowok kayak gitu tuh jatuhnya lebih kayak gengsi ya, mungkin dia gengsi kali ya. gengsi ya, sebenarnya itu kayak gini loh. Kalau bisa dibilang ya, kayaknya juga zaman sekarang itu kayak cowok yang lebih perlu diedukasi mengenai hal kayak gini dibandingkan wanita kan. Why? Mereka itu, aku nggak ngerti ya kenapa ya, tapi mungkin alasan mereka ngelakuin itu mungkin lebih gila hormat gak sih? aku nggak ngerti ya, tapi susah emang sih, susah sekarang nyari yang kayak dia itu bisa ngertiin kalau misalkan kita itu sama gitu, susah. Jadi menurut aku kayaknya perlu diedukasi aja gak sih orangnya kayak gitu. Tapi aku sih personal sih nggak terlalu nanggepin gimana ya, karena emang I mean like me myself gitu, apapun apa yang aku lakuin gitu. Jadi ini juga buat semua cewek di luar sana, buat semua wanita di luar sana, apapun yang pengen kalian lakuin, go ahead. I mean like don't be afraid. Kalau pasangan kalian ngekang kalian, udah putusin. I mean like he's not the one for you. Oh my god. Aku bisa ngomong kayak gini karena itu beneran, kayaknya pasangan yang baik itu bakal mendukung kamu, bener gak sih? Gimana menurut kamu? Bener ya kan? Jadi kayak kalau emang dia bisa mendukung kamu itu baik. Menurut aku kalau yang kayak gitu tuh gak perlu ditanggepin. Kalau emang kita satu visi satu misi, aku kasih tahu kalau misalkan aku masih pengen sekolah nih, masih pengen itu, masih pengen ini, masih pengen ngejar mimpi aku, tapi dia nggak bisa mendukung ya udah gitu. Jadi ya sih, kita tuh zaman sekarang itu kita tuh nggak bisa terlalu bergantung sama orang. Pertama tuh kita harus bergantung sama diri kita sendiri gitu loh. Jadi gue kayak sebagai perempuan itu, as a woman, I want to empower others moments too. I mean it's okay, don't be afraid, just do the things that you want to do. That's it. Oh my god, gitu. Keren banget. Yang kayak gitu tuh, yang ngomong sarkas-sarkas yang kayak wanita bawa udah gak saya dengerin. Gila. Kayaknya pesan yang bisa gue tangkep dari inti dari percakapan ini adalah kesimpulannya adalah jangan takut, lakuin aja apa yang lu mau, nggak terbatas kesetaraan, nggak terbatas sama gender lu cewek. Yang penting lu lakuin aja, kembangin passion lu, jangan cuma mau di stigma cewek tuh cuma di dapur, jaga anak. Kita juga tetap bisa berkarya dan beredukasi setinggi-tingginya. Yes, obviously. Mantap banget. Thank you banget loh, Chris, mau sharing terkait kesetaraan gender, terutama ini temanya tentang RA Kartini ya kan. Nah, thank you banget udah mau sharing. Dan teman-teman, bagi kalian yang wanita-wanita yang ngerasa insecure atau digituin di toxic relationship sama pacarnya, udahlah tinggalkan saja. Kalian masih banyak pria di luar sana. Iya, kita bisa berdiri sendiri sebenarnya juga tanpa lelaki. Ya, strong woman. Ya, thank you semuanya yang sudah nonton, dan juga thank you sekali lagi kepada Chris Mianti yang sudah memberikan insight kepada kita semua. Bye bye. Bye bye.